Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah mushalah al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu yaitu hal-hal yang mencederai tauhid dari sisi perbuatan hati, yaitu al-mahabbah. Pada hari ini kita masuk pembahasan di antara perbuatan atau amalan-amalan hati yang mengurangi tauhid, yakni al-khawf, takut kepada Allah. Beliau rahimahullah, mu'alif rahimahullah, berkata, babun qaulullah ta'ala, bab firman Allah ta'ala, innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Beliau tidak memberikan judul, tapi berjudul atau memberikan judul dengan firman Allah Ta'ala, innama dzalikum asy-syaitan. Sesungguhnya mereka itu adalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan awliya'ahu, dengan wali-walinya, teman-temannya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mu'alif rahimahullah membawakan judul tentang takut kepada Allah setelah dia membahas tentang masalah mahabbah. Karena memang al-khawf dan mahabbah merupakan hal yang harus tersusun di dalam diri seorang mukmin, yaitu rasa takut dan cinta di dalam beribadah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah berkata, yang bagi an yakuna khawfu wa raja'u wahidan, seyogianya bagi seorang mukmin, seorang mukminah menjadikan rasa takut dan harapan dalam posisi yang sama. Jadi di dalam beribadah harus dihadirkan rasa takut dan rasa pengharapan. Dan yang ketiga, al-mahabbah. Jika diibaratkan oleh para ulama, al-mahabbah ini seperti kepala yang mengarahkan seseorang ini bergerak
atas dasar cinta. Maka orang yang beribadah harus ada rasa cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kedua sayapnya adalah al-khauf dan ar-raja. Harus ada rasa takut kepada Allah, akan azab Allah, akan siksa Allah, dan juga sekaligus pengharapan akan pahala dari Allah, harapan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak boleh dipisahkan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibu. Jika salah seorang di antara manusia itu lebih condong kepada rasa takut atau lebih condong kepada rasa raja, pengharapannya lebih besar, maka dia akan celaka. Maka hendaklah dia menjadikan rasa khauf dan rasa raja, pengharapan di dalam beribadah seperti dua sayap. Sebagaimana burung ya tidak bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Maka begitulah seorang mukmin harus menghadirkan rasa khauf di dalam ibadah. Ya, misalkan seseorang itu bermaksiat kepada Allah, maka dia hadirkan di dalam hatinya rasa takut akan azab Allah dan ar-raja, harapan untuk diampuni atas dosa dan kesalahannya. Maka ini harus seimbang antara raja dan al-khauf. Bahkan para ulama mengatakan seandainya dia mengetahui bahwasanya seluruh makhluk di muka bumi ini masuk neraka kecuali hanya satu orang saja yang masuk surga, maka seorang mukmin seyogianya menghadirkan harapan, semoga yang satu itu adalah saya. Dan sebaliknya, seandainya dia mengetahui bahwasanya semua manusia masuk surga kecuali satu orang masuk neraka, maka hendaklah dia menghadirkan al-khauf, rasa takut, jangan-jangan yang satu orang itu adalah saya. Dan khauf, rasa takut kepada Allah merupakan sifat dan amalan yang mulia dan memiliki keutamaan dan merupakan sifat terpuji. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menganjurkan dan memerintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, hudan wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Yaitu petunjuk dan rahmat Allah bagi mereka yang takut kepada Allah. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Adapun orang yang jahil, orang yang tidak tahu, tidak mengenal Allah, maka tidak ada rasa takut kepada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah meridhoi mereka dan mereka ridha, dzalika liman khasyiya rabbah. Demikianlah bagian orang yang takut kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ini merupakan perintah dan anjuran untuk seorang hamba takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara keutamaan rasa takut yang ada pada diri seseorang, dengan rasa takut tersebut dia diampuni dari segala dosanya. Karena ada rasa takut kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna rajulan hadarahul maut, ada seseorang yang sakaratul maut, falamma ya'isa minal haya, dan tatkala dia putus asa dari kehidupan, mungkin kehidupannya penuh dengan dosa, penuh dengan kelalaian, maka ausi ahlahu, maka dia berwasiat kepada keluarganya, idza ana mutu fajma'u li hataban katsiran, jika aku mati nanti, dia berwasiat kepada keluarganya, kumpulkan kayu bakar yang banyak, wa uqadu fihi naran, dan menyalakan pada kayu tersebut. Kemudian badannya disuruh dibakar di atas api tersebut, ya. Sampai dia berwasiat agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyiksa. Ya. Jadi dia berwasiat kepada keluarganya untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian bakarlah tubuhku di atasnya agar hancur lebur, ya, dan dia mengira Allah tidak mampu membangkitkannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajama'ahu Allah faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah kumpulkan abu-abunya, tulang belulangnya yang telah hancur, ya, maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, kenapa kau kerja ini? Ya. Bahkan abunya disuruh lempar di lautan sana, di lautan sini, biar tidak ketemu. Ya. Karena dia orang bodoh, orang jahil. Ya. Dan dia mengira Allah tidak siksanya karena tubuhnya sudah bercerai-berai. Allah mengatakan, lima fa'alta dzalik, kenapa engkau kerjakan ini? Maka dia mengatakan, aku takut kepadanya, aku takut pada azabmu. Salam. Fadhakirallahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Atas dasar apa? Ketulusan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut harus dibina, harus dilatih, harus dihadirkan. Karena orang yang rasa takutnya sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan seseorang itu lalai dalam kehidupannya, dalam beribadah. Dan dia berani melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, karena rasa takutnya rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila rasa takutnya berlebihan, dia juga akan menjadi orang yang al-yas, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Dan ini juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Maka dikatakan orang yang takutnya berlebihan, dia akan menjadi jabariyah. Ya. Takutan terus. Ya. Tidak tenang kehidupannya. Hanya satu sisi saja, tidak ada pengharapan akan rahmat Allah. Atau meremehkan rasa takut kepada Allah, dia akan berani bermaksiat kepada Allah, mengkufurkan, mengkafirkan, maka dia akan jatuh kepada perilaku khawarij. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah antara khauf, rasa takut, ar-raja, dan pengharapan harus seimbang. Ya, harus seimbang. Maka ini yang benar. Maka perlu kita menghadirkan rasa takut kepada Allah dengan cara di antara para ulama memberikan trik-trik agar kita bisa hadir di dalam hati kita rasa takut kepada Allah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid, mengenal Allah lebih dekat melalui firman-firman-Nya dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal sifat-sifatnya. Mengenal sifat-sifat Allah.
Ini akan mengantarkan rasa takut kepada Allah. Kemudian juga kita merenung dan berpikir banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita sebagai manusia banyak melakukan kesalahan. Maka hendaklah manusia ini merenung dan takut kepada Allah akan azabnya. Dan juga di antara hal yang bisa mengantarkan rasa takut kepada Allah, yaitu dia merenung dan mengakui bahwasanya dirinya penuh dengan kekurangan. Seandainya dia beribadah sepenuh waktu, sepenuh umurnya, tidak ada yang menjamin bahwa ibadahnya diterima di sisi Allah. Karena ibadahnya penuh dengan kekurangan. Manusia penuh dengan aib dan kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah hal tersebut menjadikan dia rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan ibadahnya kurang dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merenungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan ibadah kita. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang dia kerjakan, akan tetapi manusia itu ditanya apa yang dia kerjakan. Maka takutlah kita akan hal tersebut. Dan para ulama, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, as-salafus salih adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah, inni la'alamuhumullah wa ashadduhum lahu khasyatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling paham di antara mereka. Wa ashadduhum lahu khasyatan, dan yang paling besar di antara mereka rasa takutnya. Jadi Nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wal baqitum katsiran." Seandainya engkau mengetahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku ketahui tentang balasan azab, siksa-siksa Allah yang begitu pedih, la dhahiktum qalilan, engkau akan sedikit ketawa. Wal baqitum katsiran, kamu akan banyak menangis. Ya, karena apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Utsman berkata, "Lau annani bainal jannah wan nar." Seandainya aku berada di antara surga dan neraka. Belum masuk surga dan belum masuk neraka. Wala adri ila ayyatuhuma asir. Dan aku tidak tahu kemana aku menuju, kemana aku berada, apakah di surga atau di neraka. La akhtartu an akuna Ramadan qabla an a'lama ila ayyatu ma'asir. Ya, dan aku memilih, perasaanku memilih bahwasanya aku adalah bara api, ya, yang ada di neraka sebelum aku tahu kemana arahnya tujuanku atau akhir daripada takdir. Artinya, ketika dia tidak mengetahui aku antara surga dan neraka, maka hatiku memilih jangan-jangan aku adalah penduduk. Maka inilah rasa takutnya para. Maka perlu dihadirkan, dan ini pembahasan di dalam masalah tauhid. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagian daripada kesempurnaan tauhid. Lalu ikhwan fiddin wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang jadi permasalahan dalam pelajaran tauhid, apakah semua takut tercela? Apakah semua takut tidak boleh di dalam Islam? Sementara kita menyaksikan dalam kehidupan kita, terkadang kita takut kepada ular misalnya, kita takut kepada macan misalnya, ya. Kita takut kepada kegelapan, kita takut kepada hal-hal yang lain. Apakah hal tersebut juga menafikan tauhid? Atau kita hanya takut hanya kepada Allah saja dalam masalah ini? Maka para ulama menjelaskan, ya, di dalam permasalahan ini. Para ulama rahimahullah
membagi bahwasanya takut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, khauful ibadah, yaitu takut dalam hal ibadah. Yaitu merasa rendah di hadapan Allah dan mengagungkan Allah. Maka ini wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh ditujukan rasa takut ini kecuali kepada Allah. Apabila kita menyampingkannya, menyekutukan rasa takut ini, maka masuk kepada kesyirikan. Akan termasuk syirik besar. Ya, seperti misalkan seorang ini takut kepada patung, asnam, berhala, atau kepada orang-orang mati yang ada di kuburan. Ya. Dia meyakini bahwasanya hal-hal tersebut selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, sehingga timbul rasa takut yang ada di hatinya. Atau dia takut kepadanya, juga takut kepada Allah. Jadi menyandingkan rasa takutnya kepada Allah juga kepada makhluk tersebut. Maka ini masuk kepada syirik besar. Dan syirik seperti ini disebut syirik asir. Sir, rahasia, ya, tersembunyi. Kenapa disebut sir? Karena takut di sini manusia takut kepada sesuatu tanpa ada sebab yang zahir, tanpa ada sebab yang zahir, yang jelas. Apakah amwat, orang-orang yang sudah mati di kuburan, bisa mendatangkan manfaat dan mudarat? Tidak. Kenapa ada rasa takut kepadanya? Kenapa dia tidak takut hanya kepada Allah? Maka apabila dia palingkan rasa takut ini kepada hal tersebut, meyakini bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat sehingga dia ada rasa takut, maka ini rasa takut yang menyimpang dari tauhid. Bahkan pelakunya bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Karena takut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam surah Hud, in taqulu illa i'taraka ba'du alihatina illa ba'du alihatina bisu'in qala inni ushhidu Allah wa ushhidu anni bari'un mimma tusyrikun min dunihi faqiduni jami'an thumma tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allah rabba wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in naqulu illa i'taraka ba'du alihatina. Sesungguhnya kami tidak mengatakan kecuali sebagian daripada Tuhan-Tuhan kami ini akan menimpakan kepadamu keburukan. Ini ditakut-takuti dia. Bahwasanya Tuhan-Tuhannya, ya, Nabi Hud, yang ditakut-takuti oleh kaumnya, bahwasanya ketika kamu mencela Tuhan-Tuhan kamu, ya, kamu akan ditimpa keburukan, mungkin akan ditimpa kegilaan, akan ditimpa azab, ditakut-takuti oleh Tuhannya, ya, oleh kaumnya. Maka apa kata Nabi Hud? Nabi Hud tidak takut. Qala, dia berkata, inni ushhidullah, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, ya. Wa asyhadu anni bari'un mimma tusyrikun, dan persaksikanlah bahwasanya aku ini beri, berlepas diri dari apa yang kau sekutukan. Jadi perbuatan, ya,
takut kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Min duni, dari selainnya. Faqiduni jami'an, maka buatlah makar sekalian kepadaku semuanya. Kumpul, silakan buat makar kepadaku. Jangan berikan kelapangan waktu, jangan beri ketundaan. Ya, berikan makar kepadaku. Inni tawakkaltu 'ala Allah, sesungguhnya aku bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Rabbi wa rabbukum, yang merupakan Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabatin illa huwa ila akhidhu bi nasiyatiha, dan tidaklah hewan melata di muka bumi ini kecuali ubun-ubunnya di tangan Allah, dipegang oleh Allah. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya, jadi Nabi Hud alaihissalam ketika ditakut-takuti oleh kaumnya, ya, akan ditimpakan mudarat, ya, atas Tuhan-Tuhan mereka, maka Nabi Hud tidak takut, justru bertambah keimanan. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditakut-takuti, yukhawwifunaka billadzi min duni, ya, mereka menakut-nakutimu dengan apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah takut yang bersifat tabi'i. Takut yang bersifat tabi'i. Maka secara asal ini dibolehkan. Karena Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, dia juga takut. Dan ini takutnya takut tabi'i. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Dia keluar dari sebuah kota khaifan yataraqqab. Nabi Musa ini keluar dalam keadaan takut, yataraqqab, khawatir untuk ditangkap. Ini adalah rasa takut kepada musuhnya. Apakah ini tidak boleh? Ini tabi'i. Takut kepada musuh ketika perang, takut musuh dalam berdakwah, diancam, ya, dihina atau mungkin disakiti, maka ini rasa takut yang tabi'i. Kemudian juga Allah berfirman, Rabbi inni qataltu minha nafsan fa akhafu an yaqtuluni. Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh satu jiwa di antara mereka. Musa pernah membunuh, ya, salah seorang dari kaum tersebut. Wa akhafu an yaqtulun, dan aku takut, dan aku takut mereka membunuhku. Apakah rasa takut ini haram? Tentu jawabannya tidak. Karena ini rasa takut yang bersifat tabi'i. Ya, bisa dipahami? Pertama, rasa takut yang bersifat ibadah harus ditujukan kepada Allah. Dan penyimpangannya disebut dengan al-khawfus sir. Dan ini hukumnya syirik. Paham ya? Yang kedua, tabi'i, hukumnya boleh. Dan menjadi haram jika rasa takut kita kepada tabi'i kemudian membawa kita untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau sampai melakukan hal yang haram, maka ini menjadi haram hukumnya. Dan ini menafikan tauhid dari sisi kesempurnaan, tidak sempurna tauhidnya. Misalkan seorang itu takut dicaci maki, dihina, dan ini tabiat. Kemudian ketakutan dia kepada manusia tersebut, dia meninggalkan syariat Allah. Akhirnya dia enggak salat berjamaah. Maka ini menjadi tidak boleh. Jadi tidak boleh. Dia takut kepada sesuatu hal tersebut, kepada hal yang tabiat, lalu menjerumuskan dia untuk meninggalkan sesuatu yang wajib baginya atau melakukan sesuatu yang haram, maka rasa takut tersebut menjadi haram. Jadi dari penjelasan ini ada 4 poin. Pertama tadi, takut yang bersifat ibadah harus ditujukan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan dalam poin ini dia masuk kepada rasa takut sir, dan itu hukumnya syirik. Syirik besar. Karena dia tidak boleh takut kecuali kepada Allah dalam masalah ibadah. Dan yang kedua, berarti ada poin yang ketiga, takut yang boleh, yaitu takut yang tabii. Dia takut kepada macan. Ada macan di depannya. Lalu dia mengatakan, saya orang yang bertauhid, saya tidak takut kecuali kepada Allah. Diam saja dia di situ. Salah. Ya. Justru ketika di hadapan kita ada musuh, di hadapan kita ada bahaya, bukan mengatakan saya bertauhid kepada Allah, saya tidak akan lari. Maka ini bukan bagian daripada tauhid, justru menghina. Takut yang bersifat tauhid. Maka ini diboleh. Ini yang ketiga. Berarti poin yang keempat, penyimpangan dari masalah yang tabii. Kemudian gara-gara ya, dia takut dicerca oleh manusia, maka menjadikan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi haram hukumnya. Dan poin yang ketiga ataupun yang keempat inilah yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal zalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan aulia, dengan pasukan-pasukannya, dengan teman-temannya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ditakut-takuti ya oleh kaum musyrikin ketika selesai perang, ya dikatakan bahwasanya sebagian manusia kaum musyrikin berkumpul akan menyerang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya. Takut-takut. Ya. Maka demikianlah dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Artinya takut kepada musuh hal yang tabii. Diserang oleh musuh hal yang tabii. Rasa takut, tapi tidak boleh rasa takut ini menjadikan Nabi dan para sahabatnya untuk tidak berjihad. Justru terus berjihad. Maka ini jenis takut yang tabii yang kemudian tidak menyimpang kepada sesuatu yang haram. Seandainya Nabi menjadi takut, ini hal yang tabii. Kemudian dia menjadi takut dan tidak berjihad, pada penyimpangan yang sama. Tapi Nabi tidak takut dan terus berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang beliau bawakan. Jadi takut itu ada berapa tadi? Ada dua. Ada takut tabii dan takut ibadah. Ya. Dan ada lagi yang kelima, ini bukan takut. Tapi kalau ulama mengatakan yang al-waham ini was-was, ya. melihat bayangan takut. Ya, berarti ini bukan takut, tapi was-was. Jangan ada ini, ini was-was. Ya. Dan ini para ulama bukan rasa takut. Ya, jelas ya. Sudah semua rasa takut tercela dan harus dipahami dengan paham, sampai sini paham rasa takut ini. Kalau ditanya takut sama kuntilanak masuk pada poin mana? Tabii atau syirik? Antum lagi jalan, tiba-tiba ada kuntilanak di depan. Kira-kira lari ya? Yakin gak lari? Terus kalau lari, temennya bilang, wah ini kurang tauhidnya. Masa mau kuntilanak takut? Ya akhwat, sesuatu yang buruk pasti secara tabiat kita takut.
hal yang wajar kita takut kepada jin jika dia berbentuk hal tersebut. Jika ada di depan kita, masa di depan kita misalkan jin menampakkan muka yang buruk, kita tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Sebagaimana ada macan di depan kita yang siap menerkam kita, masa kita tidak takut? Pasti ada rasa takut. Hal ini tabii. Tetapi jangan menjadikan kita takut sholat subuh. Nggak mau lewat situ. Karena ada kuntilanak. Nah ini berarti dia takut kepada hal yang tabii kemudian menyimpang. Nah, ini yang tidak boleh. Rasa takut itu boleh, ada. Tapi bukan berarti dia meninggalkan sesuatu yang wajib baginya. Kecuali dia tidak nampak di depan kita, nggak ada, tiba-tiba ada rasa takut, jangan-jangan ada kuntilanak, jangan-jangan ada hantu, jangan-jangan ada bentuk-bentuk hantu yang lainnya. Nah, ini namanya was. Lihat bayangan, bilangnya lihat kuntilanak. Dan cuma bayangan pohon pisang. Nah, ini namanya was. Bisa dibedakan ya antara was dengan was. Jika ada di depan kita, lari, ngapain? Mau dilihatin. Nah, ini hal yang tabii. Tapi dalam masalah ibadah, ya, nggak boleh takut kekurangan rezeki, ya, nggak boleh. Ya. Takut tidak diberikan makan oleh Allah, tidak boleh. Dalam masalah ibadah, mengagungkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mu'allif rahimahullah membawakan beberapa ayat yang tadi sebagai judul, ya. Kemudian beliau juga membawakan ayat yang kedua dalam bab ini, yaitu surah At-Taubah ayat 18. Beliau mengatakan bahwa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Ya. Karena ayat ini membantah kepada orang-orang musyrik bahwasanya mereka berbangga bahwasanya mereka memakmurkan Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Makna beriman kepada Allah adalah dia beriman akan adanya Allah, dia beriman akan rububiyahnya Allah, dia beriman akan uluhiyahnya Allah, dia beriman akan asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wal yaumil akhir, dan orang tersebut beriman kepada hari akhir. Disebut hari akhir, yakni hari kiamat. Kenapa disebut hari akhir? Sebab tidak ada hari setelahnya. Hari yang terakhir yaitu hari kiamat. Setelah itu tidak ada hari-hari. Wa aqamas salat, dan orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidaklah mereka itu kecuali takut hanya kepada Allah. Nah, ini syahid, dan ini inti daripada pendalilannya. Walam yakhsha illallah, dan tidaklah dia itu takut kepada Allah. Ayat yang pertama, rasa takut diungkapkan dengan al-khawf. Kemudian ayat yang kedua ini Allah mengatakannya dalam bentuk al-khasyah. Walam yakhsha illallah, dan tidaklah dia takut kecuali kepada Allah. Al-khasyah, al-khawf ini dalam bahasa Indonesia maknanya takut. Tapi di sini sebenarnya para ulama memberikan perincian bahwasanya al-khasyah lebih khusus daripada al-khawf.
Di mana perbedaannya dijelaskan oleh para ulama. Al-khasyah ini disertai dengan ilmu kepada orang atau zat yang ditakutinya. Ya, artinya didahului dengan pengetahuan. Artinya seseorang ini misalkan jalan di suatu tempat, ada rasa takut. Orang yang pertama takut karena dia tidak tahu apa-apa keadaan tersebut, dia takut begitu saja. Adapun orang yang kedua, dia takut karena di situ memang dia tahu kandangnya macan. Maka ada rasa takut di situ. Ada pengetahuan tentang apa yang ditakutinya. Maka ini namanya al-khasyah. Maka Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Allah mengatakan al-yakhsha, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama, dengan kalimat al-khasyah, bukan al-khauf. Sebab ulama memiliki ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifatnya. Maka al-khasyah disebutnya. Khasyah lebih khusus daripada al-khauf. Adapun al-khauf, mungkin orang itu tidak mengenal Allah lebih dalam, dia tidak mengenal tauhid, dia tidak mengenal akidah, sifat-sifat Allah. Maka ini namanya al-khauf. Maka al-khasyah lebih khusus daripada al-khauf. Di antara perbedaan antara al-khasyah dan al-khauf, bahwasanya al-khasyah ini sebabnya karena kebesaran, keagungan, kekuatan dari orang yang ditakuti. Adapun al-khauf ini hadir, rasa takut ini datang dari karena lemahnya rasa takutnya dari sisi orang yang takut. Ya, misalkan seseorang itu berjalan di suatu tempat tadi, dia tahu bahwa di situ ada musuh. Dan dia tahu bahwa musuh itu lebih besar jumlahnya daripada dirinya, pasukannya. Maka ini al-khasyah namanya. Adapun takut, dia tidak memperhitungkan kekuatan musuh, tapi memang dia sudah menilai dirinya itu kecil. Nah, ini al-khauf namanya. Ini perbedaan antara khauf dan al-khasyah. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, pedihnya azabnya, maka ini namanya al-khasyah. Ya, bisa dibedakan antara al-khauf dengan al-khasyah. Ini ayat yang kedua. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau bawakan dalam bab ini yaitu surah Al-Ankabut ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza uziya billah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Dan di antara manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, fa idza uziya billah, apabila dia diganggu, disiksa karena menjalankan agama Allah, disiksa oleh manusia, dicibir, dihina, ya, disakiti, diganggu karena dia beriman kepada Allah, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dia menjadikan fitnah manusia, gangguan manusia, siksaan ya manusia itu seperti azab Allah. Jadi dia takut kepada manusia sebagaimana dia takut kepada azab Allah. Seakan-akan demikian sehingga dia lari daripada agama Allah. Ya, maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini gambaran tidak boleh kita takut kepada manusia, ya, mencari ridha manusia agar manusia itu ridha kepada kita, namun Allah murka kepada kita. Ini bagian daripada takut, al-khauf. Ya. Dan syahid ayat ini adalah udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dia menjadikan fitnah, gangguan manusia seperti azab Allah. Artinya dia takut kepada manusia. Melebihkan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mu'allif rahimahullah membawakan
dua buah hadis di dalam bab ini. Yang pertama yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abi Sa'id, semoga Allah meridhai beliau, yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min dha'fil yaqini an turdiyan nasa bi sakhatillah. Sesungguhnya di antara lemahnya keyakinan iman seseorang itu antur dian nas, kamu mencari kerelaan manusia bisakhatillah, dengan kemurkaan Allah. Imannya lemah jika mencari keridhaan manusia dengan cara membuat Allah murka. Ini yang pertama. Di antara ciri-ciri lemahnya keyakinannya, imannya lemah, ciri yang pertama adalah dia mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Dia meninggalkan kewajiban demi mencari pujian manusia. Dia melaksanakan sesuatu yang haram, melakukan maksiat karena dia takut cacian dan cibiran manusia. Yang kedua, di antara hal yang menunjukkan lemahnya keyakinan seseorang, wa antahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji manusia atas rezeki dari Allah. Padahal ketika kita diantarkan makanan atau diberi makanan oleh manusia, pada hakikatnya adalah Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Kenapa yang dia puji adalah manusianya? Bukankah yang memberikan rezeki adalah Allah? Yang patut dipuji adalah Allah. Jika dia memuji manusia tersebut, menunjukkan kekurangan keyakinannya kepada Allah, imannya kurang. Maka seorang mukmin yang baik, yang benar, yang kuat imannya, dia memuji Allah, karena pada hakikatnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah melalui tangan-tangan manusia. Barulah dia berterima kasih kepada manusia dengan cara mendoakan kebaikan manusia tersebut, tapi tidak lupa dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga di antara tanda lemahnya iman, keyakinan, wa antazummahum ala ma lam yu'tika Allah, dan engkau mencela mereka, mencela manusia atas apa yang tidak diberikan Allah atasmu. Melakukan sesuatu gagal, ya, maka yang dia cela adalah penyebabnya, manusianya. Gara-gara kamu, ya, dan seterusnya. Bukankah ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini menunjukkan lemahnya iman seseorang. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin. Kemudian Nabi menjelaskan sesungguhnya rezeki Allah, pemberian Allah, tidak bisa didapati dengan tamaknya orang yang tamak. Meskipun orang itu bekerja keras, sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, selama-lamanya, tapi kalau memang rezekinya belum ditakdirkan, tidak akan didapati. Ya. Wa yarudduhu karahiyatu karihin, dan rezeki itu, pemberian Allah, tidak bisa ditolak kepada orang yang kebencian dari orang yang benci. Jadi meskipun orang membencinya, meskipun orang menolaknya, jika memang Allah memberikan rezeki kepadanya, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kemudian hadis yang terakhir yang beliau bawakan di dalam bab ini, yaitu sebuah risalah yang ditulis oleh Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, di mana hadis ini merupakan risalah al-surat. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya ada seseorang penduduk Madinah ini menulis, ya, dia mengatakan bahwasanya Muawiyah radhiyallahu an mengirim surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa? Untuk meminta wasiat, meminta nasihat. Muawiyah mengatakan, sesungguhnya aku membutuhkan nasihat,
tulislah untukku suatu kitab, suatu perkataan, suatu kalimat yang engkau menasihatiku padanya. Wala tuktiri alayya, akan tetapi nasihatnya jangan banyak-banyak. Ya. Ini kata Muawiyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqatabat Aisyah, maka Aisyah menulis surat kepada Muawiyah. Ila Muawiyah, kepada Muawiyah, ditujukan kepada Muawiyah. Salamun alaik, keselamatan atasmu. Amma ba'du, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lihat, Aisyah memberikan wasiat, bukan perkataan pribadinya, tapi dia mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadisnya dan ini sabdanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa asqata alaihi an-nas. Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan cara murka manusia, enggak apa-apa manusia murka. Yang penting Allah ridha, yang penting saya tidak menyelisih syariat Allah meskipun manusia membencinya. Apa kata Aisyah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Aisyah? Radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Maka Allah akan meridainya dan manusia pun akan meridainya. Jadi kuncinya adalah mencari ridha Allah, bukan ridhanya manusia. Kemudian beliau melanjutkan, wa manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah, dan barang siapa yang mencari ridha manusia, kerelaan manusia, kesenangan manusia, pujian manusia dengan membuat Allah murka, Allah marah, sakhitallahu alaihi, maka Allah akan memurkainya. Wasfata alaihi nas, dan manusia akan memurkai dan membenci. Ini surat yang sangat singkat dan padat yang disampaikan oleh Aisyah mengutip perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Muawiyah yang pada waktu itu sebagai amir, ya, sebagai pimpinan, sebagai khalifah. Maka ini menjadi dalil pada kita bahwasanya kita tidak boleh takut kepada makhluk, ya, yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang khauf, tentang rasa takut ini yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Jadi ada 3 buah ayat dan 2 buah hadis berkaitan dengan rasa takut. Jadi saya simpulkan bahwasanya tidak semua takut ini menyelisih tauhid, ya. Artinya bahwasanya rasa takut terbagi menjadi 2, yaitu rasa takut yang bersifat ibadah, jadi wajib ditujukan kepada Allah. Yang kedua, takut yang bersifat tabii, dan ini boleh, akan tetapi penyimpangan terhadap takut tabii ini adalah menjadikan seorang takut kepada hal yang tabii sehingga menjadikan seorang itu bermaksiat kepada Allah, maka ini tidak boleh. Takut akan celaan manusia ini tabii, manusia ini takut dicela, tabii, takut diganggu, dicibir dan seterusnya, ini tabii, ya. Tetapi tidak boleh celaan-celaan tersebut menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita melatih diri kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena ini merupakan kesempurnaan daripada iman, kesempurnaan daripada tauhid kita. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.